Shalom, umat-umat Tuhan dimanapun kita berada pada saat ini. Pada saat yang berbahagia ini, kita tiba lagi akan mendengarkan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat yang ketiga di hari Selasa. Judulnya, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Terlebih dahulu, kita akan berdoa pada saat ini. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan untuk segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Dan kebutuhan terbesar kami pada saat ini ialah kecurahan Roh Kudus Tuhan untuk selalu menaungi hati dan pikiran kami. Dan kiranya juga ya Tuhan, kami menjauhkan hal-hal duniawi di dalam kehidupan ini agar kami fokus untuk mendengarkan firman ini. Dan setelah itu, kami bisa mempraktikkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Pimpin kami ya Tuhan di sepanjang kebaktian ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kita akan mendengarkan pelajaran sekolah Sabat. Sekali lagi saya katakan, judulnya, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Dan ayat intinya pada pelajaran hari Selasa ini terdapat di dalam Ibrani 1 ayat 2 sampai 4. Di mana di dalam Ibrani 1 ayat 2 sampai 4 ini menceritakan bagaimana cahaya kemuliaan Allah, dan juga ini digambarkan sebagai wujud Allah di dalam kehidupan kita masing-masing, yaitu melalui Yesus Kristus. Dan di bagian ini, kita akan fokus pada bagian yang berbunyi, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal. Dan di dalam Mazmur 4, ayatnya yang ke-7, dikatakan bahwasanya banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Dikatakan di dalam ayat ini ialah banyak orang berkata, siapa yang akan memperhatikan yang baik kepada kita? Itu menjadi pertanyaan di dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Di mana itu ditujukan, di mana itu ditanyakan di dalam diri kita. Bahwasanya tidak ada yang bisa memberikan yang lebih baik, tidak ada yang bisa memberikan yang lebih indah di dalam kehidupan kita kecuali siapa? Yesus Kristus, yang digambarkan sebagai cahaya ataupun wajah Tuhan yang menyinari kita semuanya umat-umat Tuhan. Dalam perjanjian lama, kemuliaan Allah mengacu pada kehadirannya yang terlihat di antara umatnya. Kitab suci memberitahu kepada kita bahwa Yesus adalah terang yang datang ke dunia ini untuk mengungkapkan kemuliaan Allah. Bahwasanya Ia mengutus juga anaknya yang tunggal untuk mengungkapkan kemuliaan Allah, untuk juga mengungkapkan kasih Allah dalam kehidupan kita, dan juga Ia rela menggantikan kita di dalam kehidupan ini yang aturannya sayalah ataupun kitalah umat-umat Tuhan yang ada di kayu salib. Tetapi dikatakan Ia mau supaya diperlihatkan cahaya kemuliaan Allah. Dan dikatakan juga Ia sebagai sumber terang di dalam kehidupan ini. Sama seperti kita di dalam kehidupan kita masing-masing, yaitu kita sering menjumpai lampu lah, kita juga sering melihat lilin lah, dan lain segala macam. Kita mengetahui gunanya itu ialah untuk memberikan cahaya di dalam kehidupan kita apabila kita sedang ada di dalam kegelapan. Contohnya, apabila terjadi mati lampu di tempat kita masing-masing, di rumah kita masing-masing, kita pasti membutuhkan yang namanya cahaya ataupun lampu
ataupun juga lilin, di mana lampu tersebut, lilin tersebut bisa juga menerangi akan kita, di mana kita kegelapan pada waktu kita mengalami mati lampu di rumah kita masing-masing. Sama juga seperti Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita banyak sekali hal-hal yang kita alami, banyak sekali problema-problema yang kita hadapi. Tetapi dengan adanya Yesus Kristus, kita sanggup untuk melewati itu semua. Kita sanggup untuk melalui itu semua. Dan hanya Dialah satu-satunya yang patut kita puji dan kita sembah di dalam kehidupan kita masing-masing. Seterusnya dikatakan, Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya dikatakan seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Sungguh amat luar biasa keajaiban yang diberikannya di dalam kehidupan kita. Sama seperti juga matahari tidak dapat dilihat kecuali oleh pancaran cahayanya. Kita bisa melihat pancaran ataupun kita bisa melihat daripada matahari itu, yaitu melalui pantulannya, melalui cahayanya. Kalau kita melihat ke langit, apabila kita melihat matahari tersebut, kita langsung melihat matahari itu dengan mata kita, maka yang terjadi ialah kita tidak sanggup ataupun mata kita akan sakit. Tetapi kita juga bisa melihat matahari tersebut melalui pantulan cahayanya. Sama seperti itulah kemuliaan Allah kita bisa melihat melalui anaknya Yesus Kristus. Kenapa seperti itu? Karena Yesus juga ialah sebagai pengantara di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, Ibrani juga mengatakan bahwa Yesus adalah representasi yang tepat dari substansi Bapa. Dan kita harus perhatikan bahwa manusia membawa gambar Allah, tetapi bukan esensinya. Anak bagaimanapun memiliki esensi yang sama dengan Bapa. Dan tidak heran kita sering mendengarkan Yesus berkata, "Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa yang di sorga." Biarlah di dalam kehidupan kita, apabila kita juga mendapatkan suatu hal-hal yang tidak baik, kita datang kepada sumber cahaya kemuliaan tersebut, yaitu siapa? Yesus Kristus, yang menggambarkan wujud daripada Allah yang sungguh amat dahsyat di dalam kehidupan kita. Biarlah dengan pelajaran sekolah Sabat ini mengajak kita agar di dalam kehidupan kita masing-masing, kita juga selalu melihat cahaya kemuliaan yang berasal daripada Yesus Kristus. Dan kita hari semakin hari, semakin lebih dekat, semakin lebih setia kepada Tuhan, selagi menunggu kedatangannya yang kedua kali. Inilah pelajaran sekolah Sabat yang bisa saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.